lagi bersama narasumber kita, Kanit Tikiasa Polres Buleleng, Ibda Oktavian. Untuk sesi kedua kali ini, kita berikan kesempatan para pendengar untuk menyampaikan saran masukan pendapatnya terkait dengan topik yang kita bahas, peningkatan pelayanan Tikiasa Polres Buleleng. Tampaknya sudah ada yang bergabung. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, dengan siapa di mana? Pak Ade Agus. Silakan Pak Ade Agus di Banjarnyawa. Silakan. Baik, Om Swastiastu kepada narasumber Kanit Polres Buleleng. Om Swastiastu. Yang kami cintai. Yang kami hormati juga Bapak Kepala Polres Buleleng, Bapak Madi Wijaya. Jadi ini mohon bertanya Pak Kanit. Tanggal 16 sampai tanggal 29 itu ada rasa simpati ya. Operasi Setra. Jadi apabila untuk masyarakat yang lupa membawa SIM atau yang belum mempunyai SIM, itu apakah harus kena tilang atau bagaimana? Nah, terus yang kedua, apabila masyarakat itu lupa membawa STNK, terus itu apakah tetap juga kena tilang? Apabila ketinggalan STNK, terus setelah itu yang tidak bawa STNK ini dia telepon keluarganya ke rumah disuruh mengambilkan STNK atau SIM, itu apakah tetap juga kena tilang atau bagaimana? Itu pertanyaan kami Pak Kanit dan Bung Wisat Najib. Sekali lagi apabila mohon maaf salah pertanyaan kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Pak Ramaja. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Agus di Banjarnyawa. Om Santi 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 Om. Terima kasih di belakang Pak Agus Banjarnyawa. Masih kita berikan kesempatan di 23455. Untuk Pak Agus ada perang juga melawan lupa. Ya, oke. Sambil menunggu penelpon berikutnya, silakan Pak Oktavian diapresiasi apa yang disampaikan Pak Agus. Jadi terima kasih Pak Kade Agus dari Banjarnyawa, bagus sekali pertanyaannya. Jadi yang lupa membawa SIM dan lupa membawa STNK, nah ini sebetulnya tetap kita tindak. Ya. Karena apa? Saat ditemukan atau saat diperiksa, dia tidak bisa menunjukkan SIM maupun STNK dengan dia alasan lu ada Pak, tapi lupa. Nah, itu tetap kita tilang. Karena di undang-undang itu di saat ditemukan atau saat diperiksa tidak dapat menunjukkan, itu sudah pelanggaran. Jadi begitu ya Pak Agus. Terus seandainya Pak dia terus telepon keluarganya datang bawa STNK, ya tetap tidak bisa Pak Agus. Karena apa? Saat diperiksa, saat itu juga, nah itu kan dia sudah tidak bisa menunjukkan STNK, tidak bisa menunjukkan SIM. Nah, itu berarti dia sudah pelanggaran karena dia mengendarai kendaraan tanpa membawa SIM dan STNK. Itu sudah pelanggaran. Ya, oke. Tampaknya ada yang bergabung kembali. Halo, selamat pagi. Ya, dengan siapa di mana, Pak? Halo. Ya. Dicoba lagi di 23455. Kami masih bersama Kanit Tikiasa Polres Buleleng, Bapak Ibda Oktavian terkait dengan program peningkatan peran Tikiasa di lingkup Polres Buleleng. Oke, sambil menunggu penelpon berikutnya. Dicoba lagi di 23455. Pak Oktavian, tadi disampaikan tanggal 16 sampai 29 November ini akan ada operasi Zebra. Nah, dari 10 tindakan preventif yang diharapkan pada masyarakat, apa saja yang kira-kira secara umum bisa digambarkan pada masyarakat sehingga masyarakat bisa tahu apa saja yang memang mereka harus bawa ketika mengendarai sepeda motor atau kendaraan motor. Ya, terima kasih Pak Wiratmaja. Jadi pertama memang surat-surat kelengkapan
kedua kita dalam SNI sasaran kita. Yang kedua adalah masalah rambut, karena kita lihat sekarang ini di Buleleng larangan parkir pun tidak diindahkan gitu. Jadi nanti akan kita berikan sanksi untuk sasaran kita. Iya. Oke, tampaknya sudah ada yang bergabung kembali. Halo, selamat pagi. Iya. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Itu. Dengan siapa di mana, Pak? Itu saya Mustaqim, Pak Janom. Ya, silakan Pak Mustaqim. Gimana kabarnya? Sehat, Pak Wida. Silakan Pak Mustaqim. Saya tanya sedikit tentang masalah lalu lintas ya Pak. Iya, oke. Di biasa. Dengan narasumbernya Pak. Kanit Dikyasa, Bapak Ibda Oktamawan. Saya jawabkan dulu soalnya Pak. Oke. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bapak Mustaqim. 86 di Covid. Gini Pak, itu di desa-desa, terutama di desa kami itu yang banyak anak-anak SD, SMP itu yang standingan tuh, boncengan standingan itu sulit sekali bagi anak-anak untuk dikasih tahu itu. Gimana caranya itu Pak? Itu nomor satu itu, nomor dua, anak-anak SMP, SMA itu yang di Sukesado menuju ke Panji, yang di Sabang Panji itu kan cuma 80% sama 58% tidak punya SIM. Gimana caranya supaya mereka itu bisa punya SIM sehingga dia tahu dari SIM itu kan harus ada syarat-syaratnya, harus ada ujian dan sebagainya. Itulah. Jadi tahulah orang lalu lintas sudah tahu apa yang ada mau ya. Ya, oke. Itu saja Pak Mustaqim di Panjanom. Ya, yang ketiga tuh saya bisa Pak katakan bahwa Anda kalau orang punya dari SIM tuh tanpa testing itu Pak, kok bisa ya? Dari SIM itu tanpa ujian, tanpa gimana tuh Pak? Kok bisa orang itu tanpa ujian bisa dari SIM dengan membayar lebih? Apa nggak pungli tuh Pak? Itu saya bisa nemukan bukti misalnya suruh cari 5 orang saya bisa itu. Oke. Ya, itu Pak, tolong ada komentaran gimana komentar kepolisian tentang masalah ini. Terima kasih Pak, selamat pagi. Selamat pagi Pak Mustaqim di Panjanom. Di belakang Pak Mustaqim mungkin masih ada yang ingin menyampaikan saran masukannya terkait dengan topik yang kita bahas pagi ini dengan narasumber Kadit Dikyasa Polres Buleleng, Bapak Ibda Oktamawan. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Bang Wirat. Ye. Saya Agus kemarin Bang Wirat. Iya. Jadi begini Bang Wirat, mohon maaf ke Bapak Oktamawan. Jadi saya masukkan ini itu seperti di Kartini ya, itu kan di sana sering sekali saya lihat, saya pernah ke sana sama adiknya, saya lihat di sana anak-anak muda itu kan ada yang standingan, Iya, betul. terus juga gitu. Yang kedua saya lihat juga di Tugu Singa juga sama standingan. Jadi saya harap kepada anggota Polri atau anggota dari Satlantas, kalau bisa itu jangan menggunakan razina apabila mau menindak seperti itu. Karena saya lihat untuk anggota dari kepolisian itu seperti membubarkan, dia langsung membunyikan yang namanya sirine itu. Jadi kan anak muda itu secara tiba-tiba dia langsung kabur. Itu kan juga membahayakan gitu loh. Jadi sebagai masukan saya ini, tolong untuk Bapak dari jajaran kepolisian, dari Satlantas Kepolisian, apabila mau menindak seperti itu, silakan memakai pakaian preman gitu loh. Lalu di sana disergap gitu loh. Jadi kalau mau pakai pakaian polisi dia tidak ada jerahnya gitu loh, langsung dia kabur aja gitu loh. Bahkan saya lihat waktu itu sampai saya juga hampir kena gitu loh, kena tabrak gitu loh. Jadi dari Satlantas, dari patroli, dari jauh sudah membunyikan
alam serinanya tuh sudah langsung langsung gitu dan langsung kapur jadinya gitu loh. Jadi saya harap untuk Bapak selaku jajaran kepolisian Polres Buleleng, jadi apabila melihat seperti itu tolong agar tidak mematikan dinas atau dan menggunakan randinas, boleh menggunakan randinas, tapi lah jauhkanlah menaruhnya gitu loh, atau tidak membunyikan yang namanya serina gitu. Lalu di sana kita bisa dapat gitu loh. Oke. Sekaligus semuanya jadinya bisa tertangkap gitu loh. Jadi sekian, terima kasih, mohon maaf apabila ada salah masukan kami untuk Bapak Satlantas Polres Buleleng, baik jajaran, baik Bung Iran Majid, mohon maaf sekali ya, saya juga Oke. maaf ya susah saya. Terima kasih Bung Iran. Terima kasih De Agus kembali di Banjarjawa. Mungkin di belakang De Agus Banjarjawa masih ada. Belakang Pak Mustaqim juga tadi sudah. Halo, selamat pagi. Ya. Halo. Mungkin menggunakan streaming memang ada jeda sepersekian detik. Langsung saja dibicarakan apa yang menjadi pertanyaan atau saran atau masukan Anda. Ya. Tergabung mungkin. Silakan Pak Ibda Oknamawan. Ya, terima kasih rekan Wilayah Remaja. Jadi ini saya jawab itu dari Pak Dede Mustaqim ya. Pak Dede Mustaqim ini sarannya sangat bagus sekali. Di Panji Anom. Nah, ini Panji Anom. Jadi sebetulnya sudah kita lakukan upaya-upaya. Ya. Kembali peran dari, makanya saya ingin mengajak para warga. Istilahnya para warga itu jangan mau di lokasinya itu dijadikan nantinya tempat kejadian perkara, atau disebut TPKP. Kalau sudah di sana dipakai standingan, apalagi lokasinya di desa, nah, kita dari pihak kepolisian kalau menindak sampai di desa-desa kan rasanya juga kurang etis ya, karena itu kriterianya kan jalan desa, jalannya memang halus tapi kan lebar dari ininya juga sangat kecil. Jadi saya ingin mengharap dari peran warga sekitar, apabila di lokasinya dipakai begitu silakan ditegur. Kalau memang dari warga sudah mau bekerja sama dengan kita pun dibantu, kita terima kasih. Kita akan lakukan pengecekan nanti di sana, kita akan survei informasi dari Pak Agus, dan kembali lagi juga peran dari para orang tua. Saya harap orang tua sebetulnya mengamankanlah orang tua itu supaya anaknya itu nanti ke depan itu ya bisa jadi orang yang bermanfaat lah, jangan sampai terjadi kecelakaan. Nah, itu tolong orang tua apabila anaknya belum cukup umur, jangan difasilitasi. Jadi biasanya anak-anak ini kan apa ya, ikut-ikutan gitu loh, temannya begini dia ikut, temannya begini dia ikut. Nah ini tolong di rumah pun para orang tua juga berperan untuk agar tidak difasilitasi apabila belum cukup umur. Pak Gede juga masalah SIM ya. Jadi masalah SIM itu sebetulnya kalau di sana kan sudah jelas mekanismenya kan, baik itu pendaftaran, uji teori, uji praktek. Nah ini kalau memang Pak Agus ada yang istilahnya tahu bikin SIM tanpa ini itu, nah itu memang apa dibilangnya calo. Calo itu pasti lebih mahal dari harga ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang.
ini kembali lagi ke pemohon SIM ya, atau masyarakat yang mencari SIM. Nanti SIM-nya itu kan jadinya tidak berkualitas. Dia tidak tahu rambu, dia tidak tahu etika berlalu lintas, dia tidak tahu apa kalau belok kiri itu harus gimana, harus berhenti itu jalannya itu harus berapa. Nah ini kembali sebetulnya kalau mengikuti mekanisme itu biayanya murah sekali gitu. Bilang sesuai dengan undang-undang ada namanya PNBP. Jadi kalau SIM baru itu sesuai PNBP, kalau SIM J 100.000, kalau SIM A 120.000 itu baru ya. Kalau perpanjangan tetap dalam artian sebelum mati itu harus segera diperpanjang. Apabila lewat dari masa berlaku kembali ke baru, bukan perpanjangan. Iya. Itu jadi saya harapkan Pak Agus bagus sekali informasinya. Pak Mustaqim. Pak Mustaqim. Nah, jadi Pak Mustaqim ini bagus sekali informasinya. Nah, kalau ada yang begitu itu namanya jalur Pak Mustaqim dan biayanya jelas pasti mahal. Yang kedua, apabila melalui jalur Anda juga tidak dapat pelajarannya, ilmunya. Nah, dari kualitas SIM Anda itu ibaratnya SIM apa ya, instan ya, instan dapatnya gitu. Saya harapkan itu disadari warga masyarakat ya, agar tidak menggunakan jalur, ikuti mekanisme. Jadi Anda bisa tahu, oh nyari SIM itu ini. Jadi rambu-rambu yang Anda tidak tahu, di sana bisa tahu jadinya. Misalnya zona sekolah, rambu zona sekolah, kenapa di jalan itu dicat warna merah, terus di perempatan Simpang Wijaya itu ada namanya yellow box, itu apa maksudnya? Nah, itu nanti di sana Anda bisa dapat pelajaran. Jadi itu saja Pak Mustaqim. Kemudian dari Agus, ada harapan agar pada saat membubarkan anak STM itu tanpa menggunakan ram dinas, karena belum apa-apa sudah membunyikan sirene. Ini kembali rekan remaja, kan kita sudah pernah lakukan apa yang disarankan oleh Kadek Agus. Jadi sudah pernah kita berpakaian preman, dan yang kita tangkepin itu motornya kita tahan 1 bulan, dan orang tuanya kita panggil, termasuk bikin surat pernyataan. Nah, tadi kan kita bahas rekan remaja terus. Dari pihak sekolah juga dapat memberikan sedikit sanksi kepada murid yang ini yang membandel, yang melanggar. Jadi saran-saran pada Kadek Agus sudah kita lakukan. Untuk mengenai sirine ini sebetulnya kita hanya mengimbau agar anak-anak muda ini tidak melakukan hal seperti itu, dan kita pun tidak melakukan pengejaran. Hanya kita dari jauh sudah bunyikan sirine, itu sudah menandakan biar dia tahu ada polisi, bubar. Nah, itu sebetulnya tujuan kita hanya seperti itu. Nah, dan sahabat Pak Agus yang pakaian preman itu ya, sudah kita lakukan. Polwan juga sudah bergerak. Polwan juga sudah bergerak pakai motor trail lagi. Nah, iya, baik. Di belakang Kadek Agus dan Pak Mustaqim di Panjano, kita buka lagi line telepon di 23455. Kami bersama Kanit Dikyasa Polres Buleleng, Bapak Ibda Oktamawan. Ya, tadi nyinggung soal yellow box yang ada di perempatan Simpang Wijaya. Itu apa kira-kira maksudnya? Ya, atau mungkin sudah ada yang bergabung kembali. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Oke.
dari Narde Beratan. Silakan Pak Narde. Terima kasih Pak Wirat, terima kasih Pak Oktawawan. Tapi narasumber yang saya hormati, jadi betul-betul suatu kerjasama yang bagus. Kami dari Yayasan Jaktiasi juga ingin menyampaikan suatu hal yang barangkali tidak bedanya dengan SMA 1. Kalau SMA 1 diambil langkah, yaitu di mana sepeda motor masuk ke dalam. Lalu bagaimana dengan di rumah sakit umum daerah di mana dibukanya itu ada sekolah penuh dengan sepeda motor dan penuh dengan mobil, barangkali langkah yang itu perlu segera diambil itu untuk mencegah adanya kecelakaan yang sangat kita tidak inginkan. Itu yang pertama, Pak. Ya. Lalu yang kedua, apa tidak mungkin truk-truk yang besar yang masuk ke jalan murah lain jam 7 yang sedang sibuk-sibuknya dengan siswa masuk dan sebagainya perlu diatur, misalnya setelah anak masuk jam 8 baru diperkenankan, barangkali ada aturan yang memungkinkan dari Bapak mengaturnya sehingga kecelakaan dapat diminimalkan. Itu Pak. Dan yang ketiga Pak, saya jadi merasa bisnis juga betulnya bertanya, tapi saya perlu sampaikan. Kadang kita mau melewati suatu kendaraan mobil pakai sepeda motor, kalau dari kanan merasa takut karena mobil itu persis di garis yang putih dia di tengah-tengah tahu. Lalu kami terpaksa dari sebelah kiri takut nanti ada sepeda motor dan sebagainya. Apa ada aturan yang mengatur kita mengambil langkah dari sebelah kiri? Sehingga nanti mengambil langkah sebelah kiri kalau terjadi kecelakaan berarti kita terlindungi oleh undang-undang. Nah itulah harapan kami. Dan untuk Bakti Hasil kami sampaikan juga pintu masuk ke Bakti Hasil itu juga tertutup. Kadang-kadang mereka menanggung mobil seenaknya. Lalu petugas itu yang menjaga sewa itu seenaknya aja. Padahal pintu itu harus ada batas. Tidak boleh ada yaitu menaruh mobil dia depan pintu gerbangnya semua surat. Jadi atas pemikiran Bapak jalan keluar yang saya harapkan dan saya inginkan dan saya mohonkan tolong dipertimbangkan dengan penuh hati nurani. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nardi di Beratan. Mungkin di belakang Pak Nardi di Beratan masih kita berikan kesempatan di 23455 sekalian diapresiasi oleh narasumber kita. Kita masih punya waktu 8 menit. Halo, selamat pagi. Ya, halo. Ya, dengan siapa di mana? Volume radionya Pak diperkecil dulu Pak. Halo. Ya. Volume radionya Pak diperkecil Pak. Sudah. Oke, lanjut saja. Selamat pagi, Bapak narasumber. Selamat pagi, Pak. Silakan Pak Ribat Norpekan ya. Ini pengalaman saya. Seperti dibilang Pak Nardi, saya sendiri menurunkan diri saya sudah sekali. Karena parkirnya bahkan menutup itu gerbang. Kemudian ini yang kedua, pengalaman saya baru aja kita sudah ada di kiri minggir di Gayana, ditabrak dari belakang. Pertama. Kedua tadi saya terpaksa melanggar lampu merah di Duku Singai. Saya bergerak mengandeng sini. Kalau dari belakang itu model jeep itu, dia langsung ngomong Pak. Kalau saya berhenti dimakan saya. Ada bahasa yang ikut melanggar, tapi ini keselamatan saya. Mobil besar. Karena saya ada biar bisnis yang 2 hari Pak. Itu pengalamannya. Mudah-mudahan tidak lagi seperti itu saya pengalamannya itu berat saya. Sekian terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ribat di Norpekan merupakan penelpon terakhir. Silakan Pak Ibda Oktawawan diapresiasi. Terima kasih rekan Berat Maja. Jadi ini saya jawab dulu pertama dari Pak Narde ya. Pak Narde di Beratan masalah parkir di
rumah sakit umum. Jadi kita sudah sering berkoordinasi dengan pihak rumah sakit agar parkirnya ditertibkan atau tidak, silakanlah parkir itu dimasukkan ke dalam. Tapi dari pihak rumah sakit ya, tapi realisasinya juga tetap seperti itu. Nah, ini kemarin juga sudah saya tegur para tukang parkirnya, termasuk satpamnya sudah kita ingatkan. Tukang parkirnya itu kalau kita tegur, pergi dah dia, pura-pura nggak dengar, pergi. Habis itu setelah kita pergi, sudah kita sosialisasi di sana, kembali dia narik-narik parkir. Nah, ini terus Pak Narde yang di keberatan ya masalah parkir di depan Ampiase. Ini mohon maaf Pak Narde, memang di sana kita ada yang jaga polisi, tetapi parkirnya itu sudah dari malam misalnya, sudah dari kemarin. Kalau memang saat itu dia parkir, pasti dari pihak kita lalu lintas yang jaga di depan sekolah pasti akan menegur, karena di dalam aturan kita tidak boleh parkir di depan itu. Nah, itu kan bagus. Jadi kembali Pak Narde, kalau memang di situ sudah ada parkir, berarti dia parkirnya sudah tadi malam, sekitar ya, jam 10, jam 11 dia sudah mulai parkir di sana. Nah, ini nanti kita akan sosialisasi lagi, kita akan melakukan koordinasi lagi dengan rumah sakit umum. Sarannya Pak Narde sudah cukup bagus, tapi upaya-upaya sudah kita lakukan. Bahkan kita sudah mensurvei untuk bangunan yang baru itu di samping rumah sakit umum, itu sebetulnya bisa digunakan parkir yang di bawah, tapi alasannya karena belum disahkan katanya, belum rampung ya, itulah belum istilahnya, rampung 100%. Nah, bisa digunakan itu kalau memang di dalam rumah sakit sudah tidak memungkinkan, kan bisa dialihkan ke bangunan yang baru. Sudah lakukan evaluasi, juga survei solusinya di mana ini, karena dari rumah sakit sudah kita selalu berkoordinasi dan sering berkoordinasi, ya kenyataannya seperti itu. Kemudian untuk mendahului dari kiri, katanya dari kanan sudah habis. Mendahului dari kiri, kalau garis putih. Sebetulnya aturan itu salah dia, karena menyalip dari kiri itu tidak ada aturannya, dan itu melanggar. Kembali ke kesadaran bagi masyarakat Buleleng, masuk juga pemahaman tentang rambu-rambu, apa itu marka jalan, gunanya garis putih di pinggir jalan, apa gunanya garis putih putus-putus di tengah jalan, apa maksud dari garis putih tanpa putus di tengah jalan. Nah, itu masyarakat Buleleng lebih peduli pada keselamatan berlalu lintas dan menghargai pengendara yang lain, karena jalan merupakan fasilitas umum, semua boleh menggunakan. Ini juga masalah truk ini ya, Pak Narde, Pak Ribet ya, Pak Ribet di Lorbekan ya. Pak Ribet tadi katanya dipel-pel di Udayana ya. Iya, terpaksa merobos lampu merah karena ada mobil besar. Ini kayaknya sih sejenis Harley itu yang rombongan-rombongan itu, dan biasanya kan harus pakai pengawalan. Kalau pengawalan pasti ada dengan sirine ya, Pak rekan aja. Kalau tidak ada sirine, dia hanya sendiri misalnya, Pak Ribet
jangan takut. Yang perlu didahulukan sesuai undang-undang adalah satu, pengawalan, kedua, ambulan, ketiga, pemadam kebakaran. Nah, jadi tiga itu boleh prioritas, dalam artian dia pasti akan membunyikan sirine. Kalau tidak membunyikan sirine terus dia ngepel ini, ya saya harapkan masyarakat tidak usah takut. Nah, mungkin dia membawa orang sakit dari desa, nah itu mungkin bisa ditoleransi lah. Biasanya kalau kan ada yang dari desa itu bawa pickup, bawa bemo, orang sakit mendadak karena di desa mungkin ambulan belum ada. Nah, kalau dia hanya kerweng untuk gagah-gagah, saya harapkan masyarakat jangan takut. Gitu. Kita pengguna jalan sama-sama ikuti aturan. Kalau lampu merah ya lampu merah. Meskipun Anda di bel-bel, Anda tetap ikuti aturan. Gitu. Jadi kembali pada apa pesan Dekan tadi yang disampaikan, keselamatan adalah modal utama. Betul. Nah, ini keselamatan modal utama atau investasi yang paling berharga. Kalau di bel-bel, saya rasa tidak usah gini. Jadi ini saran tidak usah melanggar. Tetap Anda agak ke pinggir dikit meskipun melewati garis batas lah. Karena mungkin ini urgent ya. Karena mungkin yang di belakang ini urgent, dia ada orang sakit atau gimana, nah, itu tetap ikuti aturan. Nanti silakan masalah dia nanti di sana gimana, itu kembali ke masing-masing. Jadi kesadaran dan keselamatan itu sangat penting. Oke. Terputus satu lagi pertanyaan terakhir terkait dengan yellow box yang ada di perempatan Simpang Wijaya itu. Ya. Apa maknanya? Yellow box itu maknanya bahwa di perempatan itu tidak boleh atau dilarang tersendat, macet. Jadi kalau ada yellow box, saya harapkan pengendara atau pengguna jalan ya, kalau sudah mepet, saya harapkan beri jarak dia agar posisi macetnya itu tidak di perempatan, gitu loh. Jadi sadar diri. Jadi ini kan biasanya dari Dr. Sutomo ke depan Pasar Loa itu kan tersendat biasanya. Nah, itu saya harapkan kan orang biasanya ngejar lampu merah ya, sudah kuning pun ya digas kan gitu. Nah ini saya harapkan masyarakat agar sadar dalam artian, oh ya ini yellow box. Jadi berikan jarak dia, karena di perempatan ini jangan sampai terjadi kemacetan. Itu maksudnya yellow box. Rambu-rambunya itu pengertiannya seperti itu, agar memberikan jarak supaya seandainya memang jarak ini sudah ini, silahkan Anda maju. Kalau memang sudah lampu merah ya stop dulu, kasih kesempatan yang lain untuk lewat. Iya. Oke, baik, terima kasih Pak Ibda Oktawawan. Tanpa terasa 1 jam kita sudah ngobrol di Radio Guntur. Kita juga sudah memberikan kesempatan pada pendengar untuk menyampaikan saran masukan pendapatnya. Mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti saran masukan pendapat dari ini pendengar Mitra 104. Tambahan lagi rekan Wiratmaji yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi agar masyarakat Buleleng memahami bahwa sekarang kita penindakan tilang ini kita langsung serahkan ke pengadilan. Jadi kita tidak menerima titipan, dan ke depan nantinya kita akan online. Dalam artian begini, kita akan tindak tilang, nanti pelanggaran yang sudah ditentukan Anda bayarnya di bank. Nah, dengan bukti pembayaran pelanggaran di bank Anda tunjukkan ke kita di polisi, nah, baru kita keluarkan barang bukti. Nah, ke depan kita akan seperti itu, tapi kita masih tidak lanjuti, kita tunggu aturan nanti seperti apa. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Ibda Oktawawan sudah meluangkan waktunya hadir di Radio Guntur dan juga sudah memberikan pencerahan pada masyarakat Buleleng melalui obrolan pagi di Radio Guntur pagi ini.
Terima kasih juga kepada Mitra 104,6 FM yang telah berpartisipasi. Waktu selanjutnya kami kembalikan pada rekan.